Salam sejahtera untuk kita bangkai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua BPD bersama anggota yang saya hormati, Bapak Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Orimbelo periode 2021-2027 bersama seluruh anggota yang saya hormati. Bapak Kepala Desa dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dusun yang saya hormati, teman-teman para kandidat, Pak Anton, Pak Rasid, juga Pak Hendo, dan juga Bapak Makarius yang saya hormati. Singkatnya ini Nakamak Bangkai yang saya cintai. Perkenankan saya untuk menyampaikan visi misi sebagai satu prasyarat bagi para calon kandidat calon kepala desa Orimbelo untuk periode 2021-2027. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana di situ disyaratkan tentang tugas seorang kepala desa. Jadi walaupun kami masih dalam posisi calon, tapi ketika kami dipilih nanti tanggal 16 menjadi kepala desa, maka tugas utama kami adalah di penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan pembangunan, melaksanakan pembangunan, kemudian pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan kemasyarakatan. Nah, dari rujukan kita tentang tugas kepala desa ini, maka sebagai calon kami telah menyiapkan beberapa visi misi serta agenda program pemerintahan pembangunan desa Orimbelo untuk periode 2021. Dengan demikian, pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan visi misi, kemudian juga tentang agenda program pembangunan desa, juga strategi atau kebijakan-kebijakan yang saya lakukan andai kata saya terpilih menjadi kepala desa di periode yang akan datang ini. Pertama tentang visi, saya memilih visi untuk calon kepala desa, yaitu Orimbelo bangkit menuju desa mandiri, maju, dan sejahtera. Kenapa saya memilih visi ini? Pertama, dari bangkit, karena secara pribadi dan pernah menjadi seorang kepala desa, bahwa ketika saya melepaskan jabatan, saya melihat pemerintahan kita dalam 2 periode terakhir ini memang mengalami kemunduran dari semua sektor dan semua aspek pembangunan. Dengan demikian, saya memilih kata bangkit, bangkit untuk kita menuju ke mandiri. Mandiri ini maksudnya bahwa kami mampu, kalau terpilih kami mampu menggalang dan menggali dan serta memaksimalkan seluruh potensi yang ada di Orimbelo ini. Potensi itu baik dalam bentuk sumber daya manusia maupun sumber daya alam, atau potensi-potensi lain yang dimiliki di desa Orimbelo ini. Jadi sumber daya manusia barangkali bagaimana membangun mindset, wawasan atau pola pikir dari masyarakat untuk bisa menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Sumber daya alam itu potensi-potensi kita yang ada di sini, katakan saja misalnya terkait dengan bahan-bahan lokal atau bahan galian C yang ada di sini, serta potensi-potensi sumber daya alam lain yang ada di Orimbelo ini, kami siap untuk memberdayakan itu untuk kepentingan pembangunan di desa Orimbelo ini. Kemudian berikut maju. Maju ini artinya dapat melaksanakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, karena menjadi contoh dan menjadi contoh pembangunan atau model pembangunan untuk desa-desa lain di Kecamatan Witiama ini. Kenapa? Karena Orimbelo ini adalah pusat ibu kota kecamatan. Dia ini menjadi barometer. Seluruh fasilitas umum itu dia ada di Orimbelo dan tidak pernah atau tidak ada dimiliki oleh desa-desa tetangga lainnya. Dengan demikian, kita harus punya komitmen bahwa Orimbelo ke depan ini dia harus maju. Dia harus maju sederajat lebih tinggi daripada desa-desa lain. Karena dia ini menjadi ibu kota kecamatan dan menjadi barometernya pembangunan. Kemudian yang berikut, sejahtera adalah terciptanya satu situasi yang aman, tentram, damai, nyaman, tentram,
tercukupi kebutuhan seperti sandang pangan, pendidikan, kesehatan, air bersih, kemudian sarana transportasi, juga kebutuhan-kebutuhan lain yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat Oringbel ini. Inilah visi saya. Kemudian dari visi ini nanti akan saya jabarkan dalam misi-misi saya untuk 6 tahun pembangunan ke depan. Misi pertama adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, transparan, dan juga bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Artinya ini nanti kalau misalnya saya naik atau saya terpilih menjadi kepala desa, saya akan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN. Ini artinya mulai dari proses rekrutmen perangkat pemerintah desa. Itu saya hindari unsur-unsur yang nanti masuk dalam unsur KKN, nepotisme. Tapi saya lebih mengedepankan right man on the right place. Artinya bahwa keahlian, kemampuan dari person-person yang nanti bisa menjadi aparatur penyelenggara pemerintah desa Oringbel. Jadi tidak hanya karena unsur kedekatan emosional, unsur identitas lainnya sehingga bukan begitu. Go akan seleksi bahwa bagaimana kemampuan dia untuk bisa duduk di dalam pemerintahan, membantu saya untuk dapat bersama-sama menyelenggarakan pemerintahan di desa Oringbel ini. Kemudian yang berikut, meningkatkan infrastruktur sarana prasarana. Nah, karena pada malam hari ini, jadi saya maraton ya. Pada malam hari ini karena kemarin ini dalam konteks lingkungan di Dusun 4, maka barangkali dari pemerintahan saya langsung loncat ke pembangunan. Prioritas pembangunan khusus untuk Dusun 4, pertama, kalau misalnya saya terpilih nanti tanggal 16, maka hal pertama yang saya lakukan adalah saya menata dulu wilayah hukum desa Oringbel ini. Dalam hal ini kerjasama dengan pemerintah di desa tetangga, di mana ada warga desa yang tinggal atau menempati tempat di wilayah hukum desa Oringbel. Katakan saja misalnya Pledo, TGC Oringbel, Watono, TGC Oringbel, saya akan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah desa untuk kita tertibkan dulu wilayah hukum atau batas-batas ini, termasuk masyarakat yang ada di dalam itu. Itu maksudnya apa? Supaya nanti dalam pemetaan desa itu dia jelas, alokasi-alokasi pembangunan juga dia jelas. Karena di sini kadang ada masyarakat yang TGC Oringbel, ada masyarakat Oringbel yang TGC desa lain, demikian juga di desa-desa tetangga lainnya. Jadi itu akan saya lakukan. Kemudian yang berikut, bahwa saya karena melihat pengembangan desa Oringbel ini menuju ke wilayah timur, maka hal yang berikut yang saya lakukan adalah pembenahan dan penataan pengembangan wilayah Oringbel ini ke arah timur, Pak Muri. Saya bersyukur bahwa pemerintah lama itu sudah membuka terobosan dengan membuka jalan cut. Itu artinya bahwa besok lusa kalau saya ini terpilih, maka dari jalan Nusantara ini akan saya kembangkan statusnya, saya akan tingkatkan statusnya menjadi poros. Jalan menuju dari Tenunu ini menuju ke Kukulungu dan itu menjadi poros. Apa dampaknya ke depan nanti? Setelah membuka poros jalan ini, maka akan dikembangkan lorong-lorong di sana untuk memudahkan arus transportasi, mobilisasi barang ataupun juga yang lain-lain. Dan hal ini harus kita pikirkan dari sekarang. Kalau tak, Hello Tite sekarang pengalaman Tite ini, kita tidak bisa lagi menata wilayah kita ini karena memang berangkat pertama sudah salah. Jadi kedepannya saya memikirkan seperti itu. Dan bagaimana langkah saya pertama yang saya lakukan? Tentunya pertama saya membuat pendekatan dengan para pemilik lokasi itu, kemudian kita memberikan arahan, pemahaman kepada mereka, karena begitu kita buka lorong atau jalan, berarti nanti akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi para pemilik-pemilik itu juga. Kemudian yang berikut, untuk air bersih, ini juga menjadi satu prioritas pembangunan, dan ini tidak hanya dirasakan di Dusun 4 ini, tapi untuk semua dusun yang ada di Oringbel ini. Saya pada beberapa kesempatan, saya selalu menyampaikan bahwa pembenahan air bersih ini, tapi solusi yang paling utama adalah bagaimana
kita perhatikan dulu dari hilir sampai ke hulu sini. Dari hulu sampai ke hilir sini. Kalau kita hanya memperhatikan di hilir ini, sementara di hulu kita tidak perhatikan, maka sampai kapanpun, upaya bagaimanapun, kita tetap akan menemukan persoalan. Karena persoalan yang paling mendasar soal air ini adalah soal debit air. Bagaimana caranya? Kita akan melakukan gerakan-gerakan seperti yang dulu pernah kita lakukan, reboisasi, ataupun juga penghijauan atau kegiatan-kegiatan lainnya di mata air sana. Juga bagaimana berupaya koordinasi dengan panitia di tingkat kecamatan. Untuk hal yang harus kita perhatikan adalah kita harus membebaskan lokasi di sana dulu. Karena Nara Mekaroba ini, kemudian kalau misalnya dia masih berada di lahan orang, nak juga sepanjang. Maka ketika nak sebagai karo yang ada di situ pasti nak terbanggung. Apa dampaknya? Baik itu pasti tetap akan kurang. Hal itu yang harus kita perhatikan. Kemudian hal yang juga perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya di masyarakat Dusun 4. Kita selama ini hampir di keempat dusun kita mengalami satu kesulitan, di mana kegiatan-kegiatan kadang tidak efektif hanya karena terpusat di Orimbele, di balai desa. Nomor satu, ya. Untuk mempersingkat waktu, sampaikan butir-butir isinya saja. Penjelasannya nanti akan dijabarkan pada kinerja Anda. Saya kembali. Baik, terima kasih Pak Moderator. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Kok Ampera ini karena waktu hanya menit puluh ya, jadi kok memang bekerja dengan waktu sehingga saya sampaikan ada maraton. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan demikian saya teruskan. Kemudian mengembangkan ekonomi rakyat dengan memperkuat BUMDes. Itu juga satu program yang nanti kalau misalnya saya terpilih, kemudian menciptakan stabilitas yang aman, tentram, terkendali, serta melaksanakan pembangunan lainnya, dalam hal ini menjunjung tinggi hak asasi. Waktu Anda selesai. Terima kasih.